Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Kami serahkan juga untuk pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terangilah kami dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh memahami akan kebenaran Tuhan yang sekali lagi boleh disampaikan bagi kami. Berkati hamba-Mu, berikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini terus memimpin kami, mendorong kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, persiapkan hati kami, gembalakan pikiran dan hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam sesuai dengan konteks kalender gereja, kita hari ini akan merenungkan lagi masa-masa sebelum kenaikan Kristus ke surga, pra kenaikan Kristus ke surga. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita sama-sama merenungkan penampakan Tuhan Yesus berikutnya di dalam perspektif Injil Lukas. Pada minggu lalu kita merenungkan di dalam perspektif Injil Yohanes ketika Yesus menampakkan diri kepada seorang skeptik bernama Thomas. Hari ini kita akan merenungkan ketika Yesus menampakkan dirinya, berjumpa, meneguhkan iman kepada dua muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mari kita membuka Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita membaca bersama-sama dan saya akan memulai dengan ayat 13. Bapak Ibu Saudara sekalian meresponi dengan membaca ayat yang ke-14. Kita baca sampai ayat yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah membangunkan diri kepada semua. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perikop ini Saudara, nah peristiwa ini terjadi tepat setelah narasi Paskah di Injil Lukas. Saudara bisa melihat ini tepat peristiwa yang terjadi ketika narasi Paskah di Injil Lukas itu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12 perikop sebelumnya. Maka ini terjadi pada hari Minggu Paskah itu juga Saudara. Dan kita lihat kisah ini itu hanya ada di Injil Lukas. Tidak ada ditulis di dalam Injil sinoptik yang lain atau di dalam Injil Yohanes. Dan menariknya, Lukas itu menjelaskan begitu panjang, begitu sangat panjang menjelaskan kisah bagaimana Yesus berjumpa dengan murid-murid ini, Saudara. Dan Saudara lihat di dalam bagian ini itu dimulai dengan apa, Saudara? Dimulai dengan dua orang murid Yesus dalam perjalanan keluar dari Yerusalem itu kembali ke sebuah desa kecil bernama Emmaus. Yang jaraknya itu 7 mil, dikatakan di situ, yang jaraknya 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira 11,2 kilometer begitu ya. Kira-kira kita dari sini kemana? Dari sini ke kilo 11 begitu. Itu perjalanan mereka ke sana, Saudara, menuju ke Emmaus. Tetapi perlu kita tahu dulu siapa mereka, Saudara, supaya kita lihat lebih banyak lagi hal tentang mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau kita merenungkan tentang mereka dan apa yang mereka sedang gumulkan di sana, Saudara, tidak ada keterangan tentu, kita akan melihatnya siapa dia sebelumnya. Di dalam perikop sebelumnya kita tidak menemukan siapa mereka, tetapi ya juga jelas mereka bukanlah ke-11 murid itu. Ya, Yudas Iskariot sudah pergi. Tetapi Saudara, kita melihat bahwa ternyata mereka itu sudah mulai disebutkan itu di ayat 9, Saudara, pasal 24. Saudara bisa lihat di sana. Ayat 9 saya bacakan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ada penafsir mengatakan bahwa kedua orang ini kemungkinan yang dikatakan ini semua saudara yang lain. Semua saudara yang lain itu termasuk dua orang ini, Saudara. Dan di ayat 18 kita tahu Lukas mengatakan salah satunya itu bernama Kleopas. Begitu ya. Dia adalah Kleopas dan temannya, salah satu saudara daripada rekan-rekan daripada murid-murid Yesus. Lalu kemudian mereka itu sedang berjalan menuju ke Emmaus. Tapi Saudara, keadaan mereka seperti apa? Maka ini akan mulai kita lihat dengan segala bagian-bagiannya ketika kita coba masuk di dalam konteks keadaan mereka saat itu. Keadaan mereka itu seperti apa? Nah, dalam konteks ini sebetulnya Saudara kita akan melihat bagaimana dua orang ini sebetulnya sedang berputus asa. Mereka itu sedang sedih, diliputi ketakutan dan kebingungan sebetulnya. Maka Saudara sekalian, inilah sebetulnya sebuah perjalanan kesedihan, sebuah perjalanan kesuraman, sebuah perjalanan frustasi, sebuah perjalanan itu keraguan-raguan, perjalanan penuh dengan pertimbangan dan penuh dengan diskusi, Saudara. Tapi diskusi yang tidak ada jawaban, diskusi yang tanpa jawaban, diskusi yang tanpa pengertian. Itu sebabnya Saudara, seorang komentator mengatakan seperti perjalanan yang tanpa misi, seperti perjalanan yang tanpa tujuan sebetulnya. Bahkan dikatakan nanti di ayat yang berikutnya kita lihat bagaimana mereka itu sebetulnya dalam kesedihan mukanya muram. Bahkan ada komentator mengatakan bahkan jalannya pun itu juga seperti terlihat orang yang sangat sedih saat itu. Dan saudara-saudara sekalian, tetapi yang menarik dari bagian itu adalah apa yang mereka percakapkan sebetulnya. Saudara-saudara sekalian, teks ini memberitahukan kita bahwa mereka itu sedang berbicara tentang apa, Saudara? Dikatakan di ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang apa? Segala sesuatu yang telah terjadi. Hal apa yang telah terjadi? Apa yang mereka bicarakan? Diskusi-diskusi apa yang sedang mereka diskusikan saat itu? Saudara-saudara sekalian, percakapan mereka tentang apa? Percakapan mereka itu berpusat pada kematian, penguburan, kebangkitan Kristus. Topik percakapan yang sangat indah, bukan? Topik percakapan yang sangat harusnya membuat mereka bersuka cita, bukan? Ada pengharapan, ada rasa kemenangan yang mereka rasakan, bukan? Namun Saudara,
ayat-ayat berikutnya memberikan kita gambaran bagaimana kondisi mereka yang begitu sedih. Ada kesedihan, ada seperti rasa kehilangan, saudara, yang mereka itu sedang rasakan. Sedang berjalan menuju ke Emmaus di dalam keadaan yang begitu pilu, keadaan yang begitu sangat sedih, rasa kehilangan. Nah, di sanalah kemudian kita melihat, saudara, bagaimana ketika ayat 15 setelah Yesus itu datang kembali menyatakan dirinya, menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Di dalam konteks keadaan mereka masing-masing, di dalam kelemahan-kelemahan mereka, Yesus itu datang menjumpai mereka untuk deal dengan pergumulan-pergumulan mereka, saudara. Maria, dia datang berkunjung ke kubur Yesus. Maria tidak mengenal Yesus sebelumnya, tapi kemudian Yesus itu kemudian menyatakan kepada Maria, Maria. Lalu Maria sadar, lalu kemudian dia mengatakan, Rabuni. Thomas adalah seorang skeptik yang tidak gampang percaya. Thomas adalah orang yang harus mendapatkan banyak informasi dulu baru percaya, saudara. Maka ketika kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 25, saudara, pergumulan Thomas apa, saudara? Ayat 25. Sebelum aku masukkan tanganku ke lambungnya, ke dalam tangannya yang berlubang dan seterusnya, aku tidak akan percaya sebelum aku memasukkan. Maka Yesus kemudian datang menyelesaikan masalah itu dan mengatakan, Thomas, saya pakai parafrase Thomas ini tanganku, Thomas. Masukkan tanganmu ini. Kamu bilang nanti percaya ketika memasukkan tanganmu, jarimu itu ke dalam lubang ini kan? Silakan, Thomas, silakan, ini tanganku. Saudara, Yesus itu deal dengan pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Maria, Thomas, dan sekarang, saudara, dua murid Yesus ini, yang salah satunya adalah Kleopas ini, mendapatkan satu pergumulan-pergumulan yang tidak mudah saat itu. Bagaimana mereka merasakan kesedihan yang paling dalam, saudara. Dan itu sebabnya masih saja dalam pergumulan itu mereka tidak sadar bahwa Yesus itu sedang bersama-sama dengan mereka. Mata mereka itu seperti tertutup untuk melihat bahwa Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Sama seperti, saudara, kalau kita bawa mobil di tengah malam hari lalu kemudian tiba-tiba lampu mobil itu ditutup oleh lumpur, saudara. Jadi kita nggak bisa lihat jalan, saudara. Ada yang sedang menutupi lampu mobil itu. Nah, demikianlah ada yang sedang menutupi hati dan pikiran mereka. Mereka tidak mengerti Yesus sudah ada sama-sama mereka. Yesus datang menjumpai mereka secara pribadi. Tetapi dikatakan di dalam bagian itu, saudara, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka sehingga mereka itu tidak mengenal Dia. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus? Saudara, pergumulan yang sama dihadapi oleh para murid saat itu. Mereka diliputi begitu besarnya kesedihan mereka, kebimbangan mereka. Mereka diliputi keraguan-raguan mereka. Mereka diliputi begitu sangat sedihnya mereka, rasa kehilangan yang besar. Sehingga mereka seperti sudah tidak lagi bisa melihat Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, maka disinilah kita melihat, kalau kita merenungkan lebih jauh lagi, kenapa mereka itu tidak bisa melihat Yesus? Bahkan Yesus ketika sudah hadir, tapi masih belum saja dikenal, saudara. Maka ini menjadi menarik untuk kita renungkan selanjutnya. Maka Yesus tahu bagaimana menyelesaikan masalah keraguan-raguan mereka. Dan saudara lihat bagaimana Lukas memberikan penguraian itu begitu panjang. Kita tahu Lukas adalah seorang dokter, saudara. Biasa kalau dokter itu menguraikan, ya ini dosis 3x1, begitu panjang dan begitu jelas. Maka kita lihat motif Lukas. Biasanya itu dia menjelaskan sesuatu itu begitu panjang dan detail, saudara. Itulah motif Lukas. Itulah ciri khas Lukas. Ketika dia menguraikan sesuatu kebenaran itu dengan begitu panjang dan lengkap. Dan disinilah kita melihat bagaimana ketika Yesus itu mau deal dengan pergumulan Kleopas dan temannya, Lukas itu menguraikan dengan begitu panjang, berproses dan bertahap, saudara. Nah, mari kita lihat tahapan-tahapan itu sore hari ini. Ketika di dalam perjumpaan secara pribadi itu, Yesus itu datang, ya. Yesus itu datang untuk menyelesaikan masalah pergumulan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah pergumulan Kleopas dan temannya ini, saudara, Yesus itu datang. Apa kebutuhan mereka? Kebutuhan mereka adalah persekutuan dengan Kristus yang hidup, saudara. Yesus harus datang menjumpai mereka di dalam perjalanan mereka. Juru selamat sendiri datang kepada mereka.
Dan disinilah saudara, di dalam teologi reform, di dalam Alkitab selalu kita akan melihat bagaimana Allah yang selalu berinisiatif terlebih dahulu. Allah memulai segala sesuatu, termasuk di dalam rencana keselamatan manusia. Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Itulah ajaran kekristenan. Dari atas ke bawah. Alkitab mengatakan Allah yang selalu memulai terlebih dahulu. Allah berinisiatif terlebih dahulu. Itu sebabnya tidak heran kita lihat Yesus yang datang menjumpai mereka. Dan disinilah kita mulai melihat tahapan-tahapan di mana persoalan-persoalan mereka, keraguan-raguan mereka itu pelan-pelan itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Namun saudara sekalian, di ayat yang ke-16 ini, pertanyaan yang lebih lanjut saudara, kenapa mereka tidak dapat mengenal Yesus? Saudara sekalian, di sanalah kemudian kita melihat bahwa ada sesuatu masalah penting, ada sesuatu masalah krusial sebetulnya di dalam pemahaman-pemahaman mereka. Ada masalah-masalah krusial yang begitu sangat penting yang akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita lihat kondisi penglihatan mereka itu. Kenapa saudara? Ini masalah persepsi yang salah. Nantilah kemudian kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Kemudian dikatakan ada sesuatu persepsi yang salah yang mereka sedang hidupi, sedang pahami di sana. Tapi Yesus belum menyelesaikan itu. Kita lihat lagi selanjutnya. Yesus kemudian berkata kepada mereka ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara itu? Lalu dikatakan di dalam bagian itu saudara 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Yesus terus mengajak mereka untuk diskusi saudara. Ayat 19 katanya kepada mereka, apa itu? Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Yesus ini sebetulnya sudah berdiri di depan mereka, tapi mereka itu masih belum mengenal saudara. Mereka mengatakan apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka tahu tentang Yesus saudara. Ada satu pemahaman tentang Yesus memang di dalam kondisi seperti itu saudara. Tapi apa yang terjadi dalam konteks pemahaman mereka? Lalu di sanalah kemudian kita melihat bagaimana masalah itu akhirnya mereka ungkapkan. Ayat 21 saudara. Ayat 20 dulu. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ini peristiwa hal-hal segala sesuatu yang mereka sedang ceritakan tentang Yesus. Tentang kematian Yesus, penguburannya dan seterusnya. Tapi menarik masuk dalam ayat 21. Murid-murid ini memiliki pengharapan yang salah terhadap misi Yesus. Mereka mengatakan apa saudara? Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itu berarti apa saudara? Itu berarti persepsi mereka tentang Yesus ini adalah memang Mesias, tetapi Mesias di dalam nuansa politik saudara. Mesias yang akan datang untuk kemudian membebaskan mereka dari penindasan tentara Romawi. Saudara, kita tahu zaman Tuhan Yesus ini adalah mereka sedang dijajah oleh tentara Romawi atau pemerintahan Romawi. Mereka menantikan kapan kami dibebaskan, saudara. Saudara masih ingat seminggu yang lalu bagaimana ketika Yesus itu datang ke Yerusalem, Yesus itu diarak-arak oleh mereka, berteriak Hosana, Hosana, anak Daud dan seterusnya. Apa ekspektasi mereka? Apa pengharapan mereka, saudara? Mengingat kembali kejayaan Daud. Inilah yang akan membebaskan kita. Inilah yang akan membebaskan kita daripada perbudakan orang-orang Romawi. Ekspektasi mereka itu terbangun bahwa nanti datang Mesias, tapi di dalam nuansa politik. Mesias yang politis. Harapan mereka itu bahwa Mesias yang datang nanti akan membebaskan, membangun sebuah kerajaan dunia begitu, kerajaan fisik yang akan membebaskan mereka. Tapi saudara, harapan itu pupus. Tak heran muka mereka muram. Kesedihan itu muncul karena harapan itu sudah sirna. Orang yang kita anggap menjadi pahlawan nanti, kita mau rayakan itu dengan kemenangan, tapi ternyata dirayakan itu dengan kesedihan.
Tapi ternyata apa yang mereka alami itu adalah kepedihan hati. Karena ternyata orang yang kita anggap menjadi hero, menjadi pahlawan kita itu ternyata digantung di atas kayu salib dan mati terkutuk. Mana pengharapan kita kembali, sedangkan mereka dia sudah mati tergantung dan sekarang sudah dikuburkan, maka pengharapan mereka sudah sirna. Bapak Ibu, itu berarti bahwa persepsi yang salah. Mereka menganggap Yesus itu adalah Mesias yang datang secara politik. Mereka menganggap Mesias itu datang untuk membebaskan mereka secara jasmani. Tapi Bapak Ibu sekalian, maka kita melihat selanjutnya di dalam bagian ini. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang apa yang Yesus sudah katakan sebelumnya. Mereka sedih karena mengira akan menghadiri pelantikan di Yerusalem, tetapi mereka malah menyaksikan penyaliban raja, harapan mereka. Mereka mengira bahwa Yesus adalah orang yang akan menebus bangsa Israel secara jasmani. Ini yang ada dalam pemikiran para murid saat itu. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang salib dan kebangkitan. Mereka mengira dialah yang akan membebaskan umat Israel, menegakkan kembali teokrasi Musa saat itu. Para murid jelas telah melakukan kesalahan mereka, salah memahami Yesus selama ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka ternyata salah memahami Yesus selama ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini, seperti mereka itu sudah salah mengharapkan sesuatu. Mereka tidak mengharapkan sebetulnya Yesus itu mati. Mereka tidak mengharapkan itu salib. Mereka tidak terima kematian Yesus itu. Itu yang membuat mereka sedih. Nah Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian pertama ini kita renungkan bagaimana sebetulnya kegagalan mereka memahami kebenaran Tuhan. Karena mereka berangkat dari pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Mereka membangun ekspektasi mereka sendiri mengenal kebenaran. Mereka membangun sebuah pengharapan-pengharapan sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka sedang membangun teologi mereka masing-masing. Mereka sedang membangun teologi sendiri yang sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Mereka tidak menginginkan salib. Mereka menginginkan kemuliaan, bukan salib. Mereka menginginkan mahkota, bukan salib. Bapak Ibu sekalian, di sanalah kita mau belajar bagian pertama ini. Mengapa mereka tidak mudah percaya berita kebangkitan Kristus? Bukankah mereka sudah ada mendapatkan kesaksian para perempuan, lalu kemudian para murid saudara, tapi mereka tetap tidak percaya dan tidak bisa melihat Yesus saat itu? Bapak Ibu sekalian, di sanalah kita merenungkan bahwa seringkali kita bisa jatuh di dalam kegagalan yang sama, saudara. Kita bisa menjadi orang Kristen belasan tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi seringkali kita tidak memahami firman secara utuh. Ada bagian-bagian yang kita itu tidak mau belajar mengerti karena itu tidak menyenangkan hati kita. Kita hanya mau mengerti firman Tuhan yang kita sukai saja. Kita hanya mau merenungkan firman Tuhan, apa yang kita mau pelajari yang kita sukai saja. Itu sebabnya saudara sekalian, tidak sedikit orang Kristen yang menolak panggilan pemuritan memikul salib. Kalau percaya Yesus dapat berkat, oh begitu banyak pengikutnya saudara. Wah ini yang kita cari saudara. Tapi setelah itu Yesus memanggil mereka untuk pikul salib, sangkal diri baru ikut aku. Mulailah pelan-pelan mundur para murid yang mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, tidak sedikit orang Kristen itu juga bisa jatuh di dalam bagian ini. Tidak sedikit orang Kristen itu hanya mau kebenaran-kebenaran yang dia sukai. Tidak sedikit pemahaman-pemahaman itu dibangun oleh apa yang mereka hanya mau, apa yang mereka inginkan. Ekspektasi mereka itu dibangun dengan apa yang mereka mau. Pengharapan-pengharapan mereka terhadap firman itu apa yang mereka mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, masalah mereka bukanlah masalah kepala, saudara. Masalah mereka bukanlah masalah apa yang mereka pikirkan sebetulnya, tetapi hati mereka. Itu sebabnya mereka membutuhkan firman Tuhan yang akan dijelaskan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam bagian pertama ini, mari kita renungkan. Kita pun juga tidak kebal, kita pun juga bisa jatuh di dalam kegagalan seperti Kleopas dan temannya. Kita mungkin sudah lama mengenal Yesus, tetapi bisa saja kita sebetulnya salah memahami Kristus. Kenapa?
karena kita menghilangkan kisah salib. Tidak sedikit orang Kristen yang mau terima salib. Bapak Ibu, bukankah kisah kebangkitan Kristus juga mengikutkan kisah kematiannya? Pada waktu Yesus bangkit, Yesus juga membawa luka, lubang tangan yang berlubang itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, seringkali kemenangan-kemenangan itu kita sulit mendampinginya dengan penderitaan, saudara. Padahal bukankah kemenangan kebangkitan Kristus itu, Yesus juga tidak melepaskan kisah-kisah kematiannya, saudara. Itu berarti apa? Itu berarti ketika kita merayakan tentang kemenangan Kristus dalam kebangkitannya, kita tidak melupakan panggilan pemuridan ini, saudara. Tapi berapa banyak orang kemudian itu yang betul-betul mau ikut itu, tetapi kemudian betul-betul berani sangkal diri pikul salib. Dan berapa banyak kemudian orang-orang itu tidak mau terima kenyataan itu. Saudara sekalian, apalagi hari ini kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya tawaran-tawaran dunia, begitu banyaknya pemikiran-pemikiran dunia, begitu banyaknya hal-hal yang membuat itu seperti kita mengangkat hawa nafsu kita, menyuburkan hawa nafsu kita. Belum lagi pengkhotbah-pengkhotbah, para pengajar-pengajar yang kemudian ada dalam konteks mereka saat itu, saudara. Apa yang menjadi dasar pemikiran mereka? Apa pemahaman Yahudi tentang Mesias, saudara? Kepercayaan mereka terhadap Mesias itu apa dalam konteks Yahudi saat itu? Di dalam konsep mereka, Mesias itu datang untuk membebaskan mereka, menang atas penjajahan Romawi, tapi tidak melihat sebagai hamba yang menderita. Ketika mereka membaca perjanjian lama, saudara, yang mereka lihat itu hanya kemuliaan, bukan penderitaan. Mereka itu hanya mau menerima mahkota, bukan salib. Bapak Ibu sekalian, bukankah pengajar-pengajar di zaman ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi saat itu? Pengkhotbah-pengkhotbah kesuksesan masa kini, pengkhotbah-pengkhotbah teologi kemakmuran saat ini yang telah merasuki kekristenan, buta terhadap berita Alkitab yang sebenarnya. Dengan iming-iming engkau memberikan persembahan akan diberikan lipat-lipat ganda oleh Tuhan. Teologi kemakmuran yang terus menyodorkan satu kenikmatan-kenikmatan, emosi-emosi. Lalu akhirnya membuat itu sesuatu pemahaman bagaimana orang-orang itu semakin menikmati agama dengan emosi-emosinya. Itu sebabnya, saudara, benarlah apa yang dikatakan J.I. Packer, saudara. J.I. Packer mengatakan bahwa hati-hati kita dalam konteks zaman ini. Karena orang Kristen modern hari ini cenderung untuk menjadikan kepuasan sebagai agama mereka. Oh, yang namanya kepuasan, emosi saya diangkat-angkat. Ini agama yang benar, saudara. Oh, ketika saya diberikan satu pemahaman tentang mengikut Yesus, pasti engkau kaya, tidak mungkin akan sakit, tidak mungkin akan menderita. Wah, inilah agama yang sebenarnya. J.I. Packer sudah mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap bagian itu, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, disinilah kemudian pergumulan-pergumulan mereka. Yesus dengan sabar mendengarkan mereka. Ada pemahaman-pemahaman yang salah, ada ekspektasi yang salah, ada pemahaman yang hanya sesuai dengan apa yang mereka mau, pengharapan kepada Mesias yang salah. Dan disitulah kemudian Yesus mengatakan, masuk di dalam ayat yang ke-25, saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara, Yesus tidak menghakimi di dalam konteks ini. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani yang dipakai, anoestos. Anoestos itu adalah satu penggambaran harfiahnya itu tanpa pengertian. Tanpa pengertian. Kalau dalam perjanjian lama kita mengenal bodoh itu adalah orang-orang yang tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan, orang yang tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itu adalah orang bodoh. Tapi dalam konteks bahasa Yunani yang dipakai anoestos di sini adalah itu tanpa pengertian. Dan saudara sekalian, bagaimana kemudian Yesus mengatakan betapa lambannya hatimu untuk percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa pengertian, itu yang Yesus sedang mau katakan kepada mereka. Ini memberikan satu arti bahwa mereka itu sebetulnya tanpa pengertian yang utuh. Mereka sebetulnya itu tanpa pemahaman yang benar. Mereka itu hanya mau mengambil kebenaran-kebenaran yang sesuka mereka.
yang mau seperti apa yang mereka mau. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, pengertian tanpa pengertian di sini membawa mereka kepada sebuah kesalahan. Kondisi mereka bahwa mereka sebetulnya tidak peduli dan tidak peduli terhadap keutuhan kebenaran sebetulnya. Mereka itu hanya mau menerima, percaya kepada apa yang mereka mau. Bapak Ibu sekalian, arti anoestos di sini mengandung dua pengertian, Saudara. Pertama itu dikatakan mereka lamban terhadap firman Tuhan. Tidak ada dorongan, tidak ada keinginan untuk mengetahui sepenuhnya. Gampang berpuas dengan apa yang ada. Dan ini adalah satu kebahayaan di dalam kekristenan. Kalau kita sangat mudah gampang puas dengan kekristenan kita hari ini. Itu sebabnya Saudara, sadar atau tidak sadar, ini sedang merasuki kekristenan hari ini. Kalau kita diundang ikut PA, kita tidak mau. Kalau kita diundang untuk ikut-ikut seminar, kita terlalu banyak alasan. Kita mengatakan kita sudah tahu. Apalagi kalau sudah mengatakan saya sudah tahu Saudara, saya sudah tahu. Itu awal kehancuran. Dan itulah yang terjadi Saudara. Bagaimana mereka sebetulnya itu lamban percaya. Kenapa? Karena tidak ada dorongan sebetulnya. Tidak ada satu gairah untuk mengetahui sepenuhnya firman Tuhan. Mereka itu hanya mau percaya, mereka itu hanya mau terima apa yang mereka mau, apa yang mereka setujui saja. Tidak mau menerima seutuhnya. Mereka hanya mau memahkota tapi tidak mau salib. Mereka maunya kemenangan tapi tidak mau penderitaan. Dan itulah yang terjadi Saudara. Yang kedua, mereka lamban untuk mengetahui dan mempercayai seluruh nasihat firman Tuhan. Mereka cepat percaya pada janji-janji apa yang dikatakan oleh para pengajar-pengajar saat itu. Tentang adanya apa Saudara? Penghapusan kuk daripada Romawi. Adanya satu Mesias yang datang itu akan membebaskan mereka secara fisik. Tapi berbicara juru selamat yang menderita, juru selamat yang bahkan akhirnya mati Saudara, mereka tidak mau terima. Itu sebabnya itu yang menghambat kemudian mereka itu tidak menerima kebenaran ini. Bapak Ibu, kelambanan untuk mengetahui seluruh firman Tuhan. Kenapa Saudara? Mereka tuh hanya mau memilih apa yang mereka suka. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini Saudara. Seorang teolog itu memberikan istilah Saudara. Konteks kekristenan hari ini adalah orang percaya kafetaria. Sekali lagi, orang percaya kafetaria. Apa sih yang terjadi di kafe itu Saudara? Kita datang, dikasih menu. Oh ya, saya mau kopi, roti bakar, udah serahkan. Kita nikmati, kita bayar, kita pulang. Jadi kita yang tentukan sendiri apa yang kita mau. Itu sebabnya tidak sedikit orang itu gampang sekali masuk kepada satu persekutuan, satu ibadah-ibadah yang apa yang dia mau. Tapi kalau ibadah yang menyuruh, yang memerintahkan mereka untuk pikul salib, sangkal diri, wah ini sepi Saudara. Tapi lihatlah hari ini kekristenan. Lihatlah kekristenan hari ini, persekutuan yang banyak itu, gereja yang dipenuhi oleh orang banyak itu, gereja seperti apa Saudara? Lihatlah apa yang terjadi. Tidak sedikit kita akan melihat bukti itu. Apa yang mereka mau. Wah kalau di sini itu saya tidak, wah emosi saya tidak diangkat-angkat di sini. Ini lagu-lagunya melulu, enggak bersorak-sorak. Wah saya mau cari lagu-lagu yang menyenangkan hatiku, mengangkat-angkat jiwaku. Wah seperti saya melayang-layang Saudara. Wah ini nih, ini yang saya kejar. Tidak ada aturan-aturan di gereja ini, saya mau bebas. Wah ini yang saya cari Saudara. Cari yang seperti dunia yang gelap-gelap, tidak beda dengan nightclub Saudara. Lampu-lampu, wah ini gaul, ini zaman now, Ini yang kita cari Saudara. Dan tidak sedikit orang Kristen masuk ke sana Saudara. Kenapa? Mereka sedang membangun sebuah, kata J.E. Packer tadi, sebuah kepuasan agama itu seperti apa yang dia mau. Dan seperti inilah Kleopas dan temannya. Kenapa Kleopas dan temannya tidak bisa melihat Tuhan padahal Tuhan sudah ada di situ Saudara? Karena mereka sedang membangun pemahaman mereka sendiri-sendiri. Pemahaman mereka itu hanya sepotong-sepotong saja. Bahkan mereka hanya mau percaya kepada apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka harapkan? Mesias yang datang secara politik. Bukan Mesias yang kemudian tergantung di kayu salib. Waduh. Itu sebabnya panggilan menjadi orang Kristen pikul salib sangkal diri Saudara. Itu tidak mudah. Dan berapa banyak orang mau setia melakukan itu.
Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kita lihat Yesus terus menantikan waktu-waktu di mana kemudian dia menjelaskan. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi, saudara. Mesias kemudian ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bukankah di dalam kitab perjanjian lama, Taurat itu sudah dijelaskan bahwa Mesias itu akan masuk di dalam sebuah kemuliaan dengan penderitaan? Ayat 27 saudara, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu sekalian, Yesus itu memulai menjelaskan tentang sejarah keselamatan manusia. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus memulai dengan kitab Musa, kita bisa bayangkan, kita bisa renungkan saudara. Yesus mungkin memulai dengan Kejadian 3 ayat 15. Yesus mungkin sudah mulai menjelaskan Kejadian 22 tentang Ishak dipersembahkan oleh ayahnya Abraham. Yesus mungkin menjelaskan tentang Paskah dalam perjanjian lama, korban-korban imam Lewi, perayaan-perayaan, kemah suci, hari pendamaian, ular tedung yang ada di padang gurun, hamba Tuhan yang menderita, Yesaya pasal 53. Yesus mungkin sedang menjelaskan Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 69 saudara. Yesus sedang menjelaskan tentang dirinya di dalam perjanjian lama itu, dan semua itu berpusat kepada salib Kristus. Yesus menjelaskan kembali kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, maka bagian ini kemudian membawa kita mengarahkan perenungan kita sore hari ini saudara. Siapa sebetulnya Yesus yang kita percayai? Apakah Yesus yang sesuai dengan ekspektasi kita? Atau Yesus yang tertulis di dalam firman-Nya? Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah pernah menjelaskan ini kepada jemaat di Korintus. Hati-hati dengan adanya Yesus yang lain. Mari kita membaca 2 Korintus 11 ayat 4 saudara. 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Kita membaca bersama-sama 2 Korintus 11 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus sedang menjelaskan sebuah realita kepada jemaat di Korintus. Ini sudah ada dan ini sudah masuk di dalam gereja. Hati-hati. Maka hari ini kalau kita merenungkan saudara, hati-hati. Ketika mungkin kita sedang menghidupi Yesus yang lain, yang sebetulnya mungkin bukan Yesus yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa bisa lain? Karena kita tuh seperti mau membangun teologi kita sendiri-sendiri. Kita seperti mau membangun kepemahaman kita sendiri, yang sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Kenapa saudara? Karena kita mau memahami apa yang kita sukai. Itu sebabnya saudara, inilah yang berkembang di dalam kekristenan hari ini. Saya percaya ini bukan kebetulan sore hari ini kita renungkan tentang perjalanan ke Emmaus. Karena hari ini saudara, kekristenan itu semakin lama semakin tergeser di dalam pemahamannya akan berita salib. Hari demi hari orang Kristen itu di dalam pemahamannya semakin jauh daripada salib. Hari demi hari salib itu seperti mau diturunkan. Berapa banyak orang-orang Kristen hari ini yang terus menyuarakan tentang salib, tentang penderitaan, tentang kemuliaan dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang sekarang sudah mulai ada di dalam konteks mencari kepuasan-kepuasan sendiri. Dan inilah agamaku, seperti kata J.I. Packer tadi. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita mungkin bisa memahami Yesus. Kita bisa mungkin membicarakan tentang Yesus. Tetapi apakah seperti Yesus yang dikatakan oleh Alkitab? Bapak Ibu masuk di dalam tahapan berikutnya saudara. Ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam.
dan matahari hampir terbenam. Ya, ini adalah satu kebiasaan orang-orang Yahudi saat itu menyambut ya, hospitality kepada tamu-tamunya begitu ya. Kalau kita pakai bahasa kita ya, enggak usah pulang lah ya, udah malam, nginap aja dulu, besok aja baru pulang, ini udah malam, tinggal aja di sini dulu. Ya seperti itulah yang mereka kemudian katakan kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus itu menerima itu, dan kemudian Yesus itu masuk di dalam keramah tamahan, membiarkan dirinya dengan rendah hati menjadi tamu di rumah mereka. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata Yesus justru menjadi tuan rumah terhadap mereka. Apa yang kita bisa lihat saudara? Lalu kemudian waktu 30 saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tahapan ketiga saudara, kita lihat bagaimana kemudian Yesus itu memberi dirinya, menjamu mereka. Saudara, Yesus mengundang mereka untuk masuk ke dalam table fellowship saudara. Untuk menjelaskan kepada Kleopas dan temannya, Yesus mengundang mereka untuk masuk di dalam perjamuan, persekutuan, perjamuan meja saudara. Bukankah ini juga yang kita ingat ya ketika kita membaca misalnya di dalam Yohanes pasal 6 saudara. Mari kita buka Yohanes pasal 6. Ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11 saudara. Kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat 11, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengundang mereka untuk menikmati perjamuan. Dia mengambil roti. Saudara lihat, dia mengambil roti. Kita lihat karakter Allah berikutnya yang sama dengan tadi. Inisiatif terlebih dahulu saudara. Konsep mengambil roti itu konsep Allah sendiri yang berinisiatif saudara. Seperti tadi Allah yang menjumpai mereka, sekarang Allah yang berinisiatif terlebih dahulu mengambil roti. Lalu kemudian dikatakan di situ mengucap syukur, lalu membagi, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yesus ingin menjelaskan kembali kepada mereka. Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan memang pada waktu itu mereka tidak ada di dalam jamuan makan malam terakhir di kamar atas itu. Para murid yang menikmati itu, mereka belum. Itu sebabnya Yesus harus menjelaskan kembali mereka konteks siapa itu Yesus. Dikatakan di dalam bagian ini saudara, mungkin mereka tidak tahu apa-apa tentang sakramental itu. Lalu kemudian mereka mulai menikmati perjamuan itu. Perjamuan itu menyatakan kembali siapa itu Yesus. Karena problem mereka adalah tidak memahami Yesus yang sebenarnya. Maka Yesus deal dengan kelemahan mereka seperti kepada Maria Magdalena, seperti kepada Thomas. Yesus sekali lagi deal kepada mereka kelemahan mereka, itu apa? Pemahaman terhadap Yesus yang salah. Persepsi yang salah tentang Yesus. Maka Yesus itu masuk di dalam pergumulan itu dan menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Mengundang di dalam table fellowship. Yesus kemudian memecah-mecahkan roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Yesus menjelaskan bagian itu. Perjamuan ini tentu menyatakan bahwa Yesus yang sudah mati, tubuhnya sudah dipecah-pecahkan, darahnya sudah dicurahkan bagi pengampunan dosa. Dan konsep kebangkitan, kemenangan itu dimulai dengan konsep salib, konsep penderitaan, konsep kematian. Maka kemuliaan itu dinyatakan bukan tanpa salib, bukan tanpa penderitaan, akan dimulai dengan penderitaan dan kemuliaan itu akan dinyatakan. Bapak Ibu sekalian, maka disinilah kemudian kita lihat kemenangan Yesus di dalam kebangkitannya atas kematian itu. Itu juga mengikut sertakan cerita tentang kematiannya. Salib dipaparkan kembali kepada mereka. Bagaimana karya Kristus yang memecah-mecahkan tubuhnya, dagingnya, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, maka disinilah kadang-kadang kita masuk dalam pemahaman yang lebih dalam. Siapa itu mereka? Mereka itu dalam pergumulan-pergumulan mengenal Yesus. Tapi Yesus memberi ruang itu kepada mereka. Sekali lagi, Yesus tidak langsung menghukum mereka. Yesus tidak memarah-marahi mereka, memaki-maki mereka, tidak saudara. Tapi Yesus memberikan ruang itu mereka untuk bergumul. Maria Magdalena bergumul. Seorang skeptik bernama Thomas juga diberikan kesempatan bergumul. Kleopas dan teman-temannya juga diberikan ruang
waktu untuk bergumul dan bagaimana Yesus itu menjelaskan kembali siapa dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti bagaimana kita melihat Yesus hadir untuk menyatakan siapa dirinya kembali kepada mereka. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu parameter kita menguji iman kekristenan kita adalah apakah kita tetap menegakkan salib? Apakah kehidupan kita juga terus berjuang mengikut jejak kaki Kristus? Apakah kita terus berjuang di dalam panggilan kita menjadi murid Kristus, di dalam sangkal diri pikul salib? Ini parameter yang sangat jelas yang Alkitab katakan. Kalau kemudian sudah mulai bergeser pemahaman itu, saudara, mari kita renungkan kembali. Jangan-jangan kita sudah mulai masuk ke dalam pemahaman Yesus yang salah. Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mengikut Dia itu tanpa pergumulan, tanpa salib. Justru kita mesti pikul salib. Nah, karena itu saudara sekalian, ketika mereka itu sudah dinyatakan, lalu ayat yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus, mengenal Dia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kemana Yesus, saudara? Yesus pergi meninggalkan mereka untuk menyatakan dirinya lagi kepada murid-murid yang lain. Kedua, saudara, kenapa Yesus pergi? Agar ada kesempatan mereka untuk pergi mengabarkan Injil. Dan disinilah kita melihat selanjutnya di ayat berikutnya. Tetapi saudara, ketika kita lihat ayat yang ke-32 di sana, ketika Yesus sudah lenyap, pergi begitu, hilang dari pandangan mereka, karena Yesus sedang menjumpai murid-murid yang lain, mengunjungi murid-murid yang lain. 32. Bukankah mereka mengatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, Kleopas berbicara kepada teman-temannya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pertanyaannya kepada kita, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada kegentaran? Apakah masih ada resonansi? Kalau pakai bahasa musik, resonansi, saya pinjam kalimat Pendeta Billy, resonansi ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita masih ada getaran-getaran yang membuat kita tuh gelisah ketika ada teguran firman Tuhan datang kepada kita? Ataukah angin lalu, anggap sepi dan sebagainya? Ini pertanyaan bagi setiap kita. Apakah sungguh-sungguh ketika firman Tuhan datang dan menusuk sumsum kita paling dalam, menegur akan segala keberdosaan dan ketidakpercayaan kita, apakah ada resonansi? Apakah ada getaran? Apakah ada kegelisahan? Apakah ada sesuatu yang membuat kita itu sadar, aduh iya saya salah begitu, berkobar-kobar begitu, melihat keindahan kebenaran Tuhan, melihat dosa-dosa kita? Apakah ada seperti itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Saudara, ini perenungan yang dalam sebetulnya kalau kita merenungkan lebih jauh lagi. Hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan kitab suci. Korban itu tidak ada lagi artinya. Kenapa? Sukacita. Mereka sudah menemukan dan mendapatkan mutiara. Wah, kita kalau merasakan apa yang mereka rasakan itu betul-betul sukacita, saudara. Pertama diawali dengan kesedihan mereka, bukan? Mereka berjalan dengan penuh kesedihan, kebimbangan, pilu hati, saudara. Tapi sekarang saudara, kita lihat bagaimana mereka bersukacita dan mereka kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mereka memberitakan Injil, mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, orang yang bersaksi, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang telah disentuh oleh kuasa Injil. Orang yang bersaksi kebangkitan Kristus adalah orang yang pertama kali telah disentuh hatinya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya saudara, kalau saudara dan saya telah tersentuh oleh kuasa kebangkitan Kristus, maka mulut tidak akan pernah diam. Kita tidak akan pernah diam, saudara. Pertanyaannya bagi kita hari ini, berapa banyak di antara kita yang telah lama mendengar berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, namun satu orang pun tidak pernah mendengarkan berita ini dari mulut kita? Padahal berapa banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita.
Berapa banyak teman-teman kampus kita yang Tuhan tempatkan, berapa banyak teman-teman kita di kantor, di rumah sakit, di masyarakat yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Lalu kita hanya diam, cari aman, takut menyinggung perasaan orang lain, tidak mau ambil resiko. Terlalu banyak alasan pembenaran yang membuat kita itu tidak mau mengabarkan Injil dan lari daripada panggilan pekabaran Injil. Tapi saudara, Kleopas dan temannya, ketika dia sudah tersentuh oleh kuasa kebangkitan Kristus, dia tidak tinggal diam. Bahkan dia tidak lagi menghiraukan capeknya mereka berjalan. Saudara, waktu itu tidak ada mobil, mereka harus berjalan lagi ke Yerusalem, 11 kilo lagi mereka berjalan. Tapi bagi mereka itu nothing, tidak ada lagi artinya dibanding sukacita mereka. Mereka pergi mengabarkan Injil. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kisah ini saudara dimulai dengan kesedihan. Tapi Yesus datang menyelesaikan masalah. Pengenalan mereka akan Kristus yang salah itu dibenahi kembali oleh Yesus. Ketika Yesus menjamu mereka di table fellowship, menjelaskan kembali kepada mereka bahwa ini loh aku. Memecah-mecahkan roti, memberikan kepada mereka, mengingatkan mereka tentang inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Inilah darahku yang telah tercurah untuk pengampunan dosa. Maka mereka akhirnya mengenal Yesus. Dan mereka memberitakan berita ini kepada orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, itu berarti bahwa panggilan bagi kita di dalam nuansa kebangkitan Kristus, di dalam suasana kebangkitan Kristus saat-saat ini, berapa banyakkah kemudian kita dibangunkan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, menyatakan berita yang penting ini bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita kembali boleh merenungkan bagian ini. Kita pun juga tidak beda dengan Kleopas, bukan? Kita mungkin bisa jatuh di dalam pengenalan Kristus yang salah. Kenapa? Karena kita mungkin sedang membangun persepsi kita masing-masing. Kita sedang membangun teologi kita masing-masing. Kita sedang membangun pemahaman kita masing-masing yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita seringkali mau memahami, mau menyetujui apa yang kita mau. Tapi bukankah ketika Yesus memanggil kita kembali percaya kepada Yesus, itu berarti ada panggilan pemuritan, saudara. Panggilan penyangkalan diri, pikul salib, saudara. Itu berarti bahwa mengikut Yesus, siap mengikuti jejak penderitaan Kristus. Dan bukankah Paulus juga mengatakan ketika kita diberikan juga anugerah, bukan saja ketika anugerah itu menyelamatkan kita, tapi juga anugerah ketika kita diundang Tuhan ikut menderita bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali mohon Tuhan bangunkan kita. Mohon Tuhan memberikan kita kembali pemahaman yang benar. Marilah kita dengan persepsi yang benar, berjalan bersama dengan Kristus, bergantung kepadanya, bahkan menceritakan kepada orang lain tentang berita kebangkitan Kristus, agar banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus Kristus dan sungguh-sungguh juga mengalami perubahan hidup, percaya kepada Yesus di dalam hidupnya selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Sore hari ini kami kembali boleh diingatkan Tuhan, betapa Engkau yang Kristus yang sabar mengunjungi dan menyelesaikan masalah pergumulan pemahaman Kleopas dan temannya ketika berjalan menuju ke Emmaus. Yesus menjelaskan tentang pemahaman yang salah dari mereka untuk kembali kepada apa yang sebenarnya dikatakan oleh kitab suci. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami tidak kebal juga dengan hal itu. Bahkan mungkin kami juga sedang menghidupi pemahaman seperti itu. Kami hanya mau mengejar apa yang kami mau dan kami sukai. Kami hanya mau mempercayai Alkitab bagian-bagian yang kami mau sukai saja, Tuhan. Padahal ada panggilan-panggilan yang begitu agung yang lain yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Panggilan pemuritan, panggilan memikul salib, panggilan menyangkal diri. Itu adalah panggilan yang begitu agung. Tapi seringkali kami tidak mau. Kami tidak mau mengikuti jejak itu. Kami mau menikmati kenyamanan diri dan memuaskan hawa nafsu kami.
Tetapi bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak jauh terjerumus di dalam teologi yang salah. Kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami kembali melihat yang sebenarnya di dalam kitab suci. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus terus menuntun kami, agar kehidupan kami juga terus boleh hidup di dalam pemahaman yang benar. Bahkan melakukan firman Tuhan dengan setia seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami seringkali tidak melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tetapi biarlah firman-Mu kembali boleh mengarahkan kami agar kami belajar untuk peka, menikmati perjalanan bersama dengan Yesus di dalam sepanjang hidup kami. Dan iman kami boleh semakin dibentuk dan semakin bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Bangunkan jiwa kami Tuhan. Pakailah kami untuk bersaksi memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus melalui hidup teladan hidup kami, melalui tingkah laku kami, dan melalui apa yang kami sampaikan kepada mereka. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.